Shalom, kita bertemu dalam Ephrata Devotion pada hari ini, masih dalam seri peringatan kesalahan Israel. Kali ini yang kelima, jangan bersungut-sungut. Saya membaca Alkitab dari 1 Korintus 10 ayat 10, demikian firman Tuhan. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih, kondisi kita sekarang ini bisa membuat kita banyak bersungut-sungut. Tetapi bersungut-sungut tidak membuat keadaan semakin membaik, tapi justru memperparah keadaan kita. Ya, jadi kali ini kita diingatkan kembali pada pengalaman pahit umat Israel. Banyak dari mereka tidak mengalami Kanaan, tidak mengalami janji Allah. Karena apa? Karena mereka bersungut-sungut, Bapak Saudara. Bersungut-sungut sangat dibenci Tuhan. Sehingga ekstrimnya banyak dari mereka yang bersungut-sungut tadi itu dibinasakan malaikat maut. Bilangan 16 ayat 41 sampai 49 ini refer ya dari LAI tentang sungut-sungut ini. Jadi katakan gini, bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun. Ayat 49 dikatakan mereka mati kena tulah, ada 14.700 orang banyaknya. Mereka yang mati ini tidak sampai ke Kanaan. Artinya mereka yang bersungut-sungut ini tidak mengalami berkat Tuhan. Seberapa banyak anak-anak Tuhan karena sungut-sungut menjadi mati dalam berkarya, ya kan? Mati dalam bekerja, bahkan mematikan semangat diri dan mematikan semangat orang-orang di sekitarnya, Bapak Saudara. Sabda mengatakan kata Yunani bersungut-sungut ini begini, goguzo, artinya bergumam, menggerutu, mengatakan apapun yang menentang dengan nada rendah. Mereka yang mengeluh dengan tidak puas, itu pengertiannya. Ini benar, oh saudara, umat Israel itu tidak puas dengan keadaan yang mereka alami. Ketika keadaan tidak seperti yang kita harapkan, oh saudara, kita rentan sekali ya untuk menggerutu, mengeluh, dan parahnya hanya melakukan sungut-sungut ya dan tidak berbuat sesuatu. Siapa kita yang sering bersungut-sungut? Bemper sering bersungut-sungut. Kita nggak bicara bemper hari ini, oh saudara. Kita mau bicara soal Paulus nih. Ya, kalau kita lihat Paulus, Bapak Saudara, ya, yang paling pantas untuk bersungut-sungut seharusnya Paulus. Kenapa, Bapak Saudara? Kita melihat semenjak Paulus kenal Yesus, dia banyak mengalami penderitaan. Bisa saja mengeluh. Ya, kalau kita mengingat list penderitaan yang dikemukakan Paulus dalam 2 Korintus 11 ayat 22 sampai 27, Paulus lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut, ya kan? 5 kali disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 3 kali didera, 1 kali dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, Bapak Saudara. Sehari semalam terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanan sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang yang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah-tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu bahkan. Banyak dia berjerih lelah, ya kan, dan bekerja berat, sering tidak tidur, saudara, lapar, ya, dahaga, sering juga berpuasa Paulus ini, kedinginan dan tanpa pakaian. Apakah Paulus bersungut-sungut, saudara? Tidak. Ayat 13 dalam 1 Korintus 10 sekali lagi dikatakan begini, pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita, kata Paulus. Waktu kita dicobai, ya, Tuhan memberikan jalan keluar. Masa pandemi COVID-19 ini mungkin kita bisa list penderitaan-penderitaan yang kita alami, Bapak Saudara. Banyak dari kita terancam kehilangan pekerjaan dan pencaharian. Beberapa kita telah terinfeksi atau kehilangan anggota keluarga kena virus corona. Banyak orang tua bergumul dengan ketegangan emosional dan mental dari menjaga anak di rumah. Dan yang lain juga berjuang merawat orang tua yang sudah lanjut usia. Ya, apalagi fasilitas perawatan dan pelayanan lain masih ditutup semasa pandemi ini. Banyak hal lain, Bapak Saudara. Tapi bukan bermaksud untuk mengeluh, tapi kita melihat bagaimana Tuhan memberi jalan keluar dalam setiap list pergumulan kita. Sekali lagi, kalau bersungut-sungut, apakah semakin membuat keadaan membaik, saudara? Tentu tidak.
Banyak-banyaklah Bapak Saudara ucapkan syukur, ucapkan perkataan iman dan perkataan firman. Itu lebih baik. Ya. Tuhan yang kita percaya merasakan apa yang kita rasakan. Tuhan Yesus mengalami semua penderitaan kita, bukan? Apakah Ia bersungut-sungut? Tidak. Ia menanggungnya untuk kita. Belajar dari Yesus, Bapak Saudara. Bagaimana Yesus tetap tegar di masa sukar. Ia dapat menyelesaikan misinya hingga akhir ya, dan mengalami kemenangan. Bapak Saudara ingin mengalami Kanaan, ingin mengalami janji Allah dan kemenangan, jangan bersungut-sungut. Shalom.